Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Sehingga pada saat ini kami dapat bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah Yom Hamatsah. Kami tahu bahwa semua kehidupan kami atas seizin daripada-Mu. Karena itu terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama. Agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Baik kami yang mendengarkan dari ruangan ini maupun yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Berikan kemampuan kepada kami untuk melakukan firman. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu, saudara sekalian, pada pagi hari ini, flyer sudah saudara terima. Judul yang sesungguhnya adalah makna Hamatsah. Tetapi dari dalamnya ada bagian bagaimana Yehuda Iskariot mengkhianati Yeshua. Hari ini kita merayakan perayaan Yom Hamatsah. Banyak orang yang tidak memahami apa arti Yom Hamatsah. Kita masih membicarakan tentang tragedi kemanusiaan di mana orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa harus dihukum mati, sementara penjahat yang harusnya mati diupayakan untuk dibebaskan. Dan yang menjadi provokatornya justru para imam, Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk itu saya akan memulai makna dari Yom Hamatsah, khususnya Matsah itu sendiri. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-26, ya saya akan baca, di sana berbunyi, Kaaser klu halak Yeshua lechem berech ufatsa wenatan latal midim beamru keku weiklu ze gufi. Nah, kalau diterjemahkan secara linier, berbunyi, ketika mereka makan, Yeshua mengambil roti, memberkati, memecahkan, dan memberikan kepada murid-murid sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Jadi Yeshua mengambil roti. Kalau kita membaca di dalam kitab suci berbahasa Indonesia, kita hanya taunya roti. Roti yang bagaimana kita tidak tahu, sedangkan di dalam bahasa Ibrani, roti itu terbagi menjadi dua. Roti yang dibuat menggunakan adonan yang beragi dan roti yang tidak beragi. Nah, perhatikan di sini, ini kan bunyinya Kaaser aklu lakak Yeshua lechem. Ini roti, lechem. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan ketika mereka makan, Yeshua mengambil roti. Hanya roti saja, kita tidak tahu roti apa. Tetapi tadi ayatnya kita tahu bahwa yang ditulis di situ menggunakan kata apa? Lechem. Lechem itu roti beragi. Ya, lechem itu roti beragi. Ini bedanya lechem dan matzah. Yang menjadi pertanyaannya, Yeshua mengatakan, inilah tubuhku. Berarti tubuhnya tubuh yang berlechem, beragi, ya, sebagai roti yang beragi. Nanti kita akan sampai ke sana.
perhatikan dengan baik, satu-satu, silakan. Nah, lechem, roti beragi itu dibuat dengan diberi ragi. Ragi di sini menggunakan kata kamets, bukan langsung raginya, ya, tetapi produk hasil fermentasi dengan ragi, jadi mengandung ragi. Saya bukan baker atau pembuat roti, tetapi saya mempelajari dari naskah. Jadi roti itu dibuat bukan ragi, betul-betul ragi dimasukkan di situ, tetapi ada produk hasil fermentasi. Apa namanya yang lebih tepat, para perempuan lebih tahu dari saya. Lanjutnya. Nah, kenapa? Karena ragi itu sendiri, bahasa Ibraninya adalah seor. Ini ragi yang betul-betul ragi, bahan pengembang. Seperti misalkan tape. Tape itu bahasa Indonesianya apa ya? Tape ya? Ya. Tape itu kan singkong yang diberi ragi. Ya. Tetapi kalau roti kan tidak diberi ragi, tetapi diberi bagian dari hasil fermentasi ragi. Bisa dipahami saudara-saudara bedanya di sini? Ya, jadi tidak ragi yang langsung ragi atau seor itu tadi. Nah, sedangkan matzah itu roti tidak beragi, betul-betul tidak mengandung obat pengembang sama sekali. Nah, yang menjadi pertanyaannya, ketika kita mengadakan perjamuan kudus, rotinya kan tidak beragi. Tetapi Yesua makannya roti yang beragi. Kenapa? Nah, nanti kita akan tahu. Ya. Ada jenis roti yang lain lagi, yaitu lechem hapanim. Lechem hapanim ini adalah roti unjukan yang ada di bait suci. Hanya untuk unjukan saja, istilah orang-orang di tanah Jawa ini sasajen, sesajen untuk disajikan begitu. Karena hapanim itu artinya wajah-wajah, itu menunjukkan wajah Yahweh atau wajah Elohim yang mereka sembah. Itu ada di bait Elohim itu. Disusun 12 untuk mewakili suku Yisrael. Jadi suku Yisrael ada berapa? 12. Anaknya Yakub ada berapa? 13. Yang satu perempuan. Menurut adat kebiasaan orang Yahudi, perempuan itu dianggap kelas 2. Makanya tidak disebut sebagai bagian dari suku yang dipilih. Karena perempuan itu dianggap nanti kalau menikah dengan laki-laki lain, maka marganya hilang. Seperti orang-orang dari suku Batak, suku-suku Tionghoa, itu kan kalau menikah, marga yang perempuan hilang, ikut marga yang laki-laki. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Ya. Nah, ini roti hunjukan atau roti sajian, kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini juga 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya kenapa kok ada dua apa namanya, mbok sudah ditusuk jadi satu saja 12. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Israel itu mengalami pecah menjadi 2, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, ya. Jadi terpecah menjadi 2. Tapi disinilah lambang kehadiran Bapa Yahweh. Jadi maksudnya kalau ada orang berdoa di bait Elohim, itu Yahweh melihat, wajah Yahweh melihat saudara. Karena itu Hana ketika dia menderita, dia menangis, kemudian dilihat oleh Imam Eli. Kan Imam Eli katakan, hei kenapa kamu pagi-pagi kok sudah dermimil, kira-kira begitu. Kayak orang gila saja. Nah, tapi Hana katakan apa?
aku tidak sedang mabuk anggur, tetapi kalau saya rekonstruksikan, aku mengalami kesedihan karena aku tidak punya anak. Ya, kemudian dia utarakan keinginannya untuk punya anak. Di bait Elohim itu, di situ wajah Elohim ada, dia melihat hati, sehingga pada akhirnya Hana punya anak yang diberi nama siapa? Samuel, menjadi nabi besar. Ya. Demikian pun pada saat ini ketika saudara berkumpul bersama-sama, saudara datang ke tempat ini, ingat, saya tidak bisa melihat hati saudara, tetapi Bapa Yahweh, wajah Elohim ada di sini dan dia melihat hati saudara. Nanti kita akan tahu kenapa kok Yehuda Iskariot sampai mengkhianati Yesua dan sebagainya. Nanti kita akan tahu, itu akan merujuk kepada hati kita. Ya, selanjutnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yesua makan lechem bukan macah dan mengatakan, inilah tubuhku, sedangkan ragi itu merupakan lambang dosa. Ya, coba kita lihat. Yang pertama, jangan diartikan berarti Yesua berdosa karena roti beragi, khususnya ragi itu lambang dosa, ajaran dan kemunafikan orang Farisi dan Saduki. Kalau kita tidak memahami kitab suci, ketika Yesua mengatakan inilah tubuhku, tapi rotinya roti lechem, roti yang beragi, berarti Yesua penuh dengan dosa, kemunafikan orang-orang Farisi dan Saduki, kira-kira begitu. Tetapi yang dimaksud bukan itu. Kita membuka ayatnya 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Kesombonganmu itu tidak baik. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan? Jadi bersihkanlah ragi yang lama supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu juga tidak beragi karena Hamasyah. Paskah kita juga telah dikorbankan ganti kita. Ya. Karena itu kita dapat merayakan perayaan bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya, jadi tadi dikatakan ragi itu lambang dosa dan kemunafikan. Kita baca lagi Matius 16 ayat yang ke-6. Saya baca, perhatikan. Dan Yesua berkata kepada mereka, waspadalah dan berjaga-jagalah dari ragi orang Farisi dan Saduki. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang Farisi dan orang Saduki ini adalah orang munafik. Pinter ngajar tetapi tidak bisa melakukan dan tidak mau melakukan. Orang-orang di Jawa katakan apa? Jarkoni, bisa ngajar, ora bisa ngelakoni, bisa mengajar, tidak bisa melakukan. Ayat yang ke-12, lalu mereka memahami bahwa dia berkata bukan agar berjaga-jaga dari ragi roti, melainkan dari ajaran orang-orang Farisi dan Saduki. Jadi Yesua di situ mengajarkan supaya orang-orang tahu bahwa lechem yang beragi ini adalah tubuhnya yang mengandung dosa, kemunafikan orang-orang Farisi dan Saduki. Nanti kita akan sampai ke sana, ini masih koma, saudara-saudara. Ya, tetapi Yesua terbukti tidak berdosa sampai kematiannya, bahkan mendoakan orang yang membunuhnya dengan doa yang baik. Ada orang yang mati berdoa tetapi dengan doa yang tidak baik. Ada enggak? Ada. Siapa? Simson. Ketika dia mau mati, dia katakan apa? Ya Tuhan, berikan kekuatan kepadaku sekali ini saja, supaya aku bisa membalaskan dendamku. Akhirnya yang mati lebih banyak. Ini doa yang tidak baik. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yesua. Kita membaca ayatnya di dalam Matius 27 ayat 24. Matius 27 ayat 24. Nah, perhatikan.
Kita baca saja bersama-sama ya, supaya lebih jelas. Lihat capture di depan. Bersama, 2, 3. Dan Pilatus ketika melihat bahwa hal itu tidak menghasilkan apapun, sebaliknya malah menimbulkan kekacauan, dengan mengambil air, ia membasuh tangan di hadapan kerumunan orang itu seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini. Kamu sendiri akan melihatnya." Ini wakil pemerintah, artinya lembaga sah, menyatakan bahwa Yeshua adalah pribadi yang benar. Dia tidak berdosa sama sekali. Ya tentu saja karena dia manifestasi dari Bapa Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Dia bukan manusia, ya. Kemudian Lukas 23 ayat 34. Kita baca lagi bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan Yeshua berkata, "Ya Bapa, ampunkanlah kepada mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat apa." Dan mereka membuang undi untuk membagi jubahnya. Jadi Yesus ketika dihukum, disalib, Yeshua mendoakan orang yang menyalibnya. Dan bahkan ada satu pengakuan orang yang menyalibnya, yaitu kepala pasukan, yang mengatakan sungguh dia adalah putra Elohim. Artinya semua yang dinubuatkan untuk Yeshua tergenapi, saudara-saudara. Karena itu kalau ada orang mengatakan orang Kristen itu mentuhankan manusia, itu dibalik. Yang benar Tuhan yang menjadi seperti manusia, bukan manusia yang kita jadikan Tuhan. Ada orang yang mengatakan begini, tidak ada tuh ayat yang mengatakan, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Lalu ada orang yang mengatakan, "Aku Elohim." Memang enggak ada. Tetapi bukan berarti Yeshua bukan Elohim. Buktinya apa? Yeshua disalib bukan karena perbuatannya, tetapi karena pengakuannya bahwa dia menyamakan dirinya sama dengan Elohim. Ayatnya sudah sering saya tampilkan. Artinya bahwa Yeshua itu Elohim. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 dengan jelas mengajarkan kepada kita siapa Yeshua itu. Coba kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras ya, 2, 3. Dan kita tahu bahwa Putra Elohim datang serta menganugerahkan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Dia yang benar dan berada di dalam Dia yang benar, yaitu di dalam putranya Yeshua HaMashiach. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Dia ini siapa, saudara-saudara? Yeshua adalah Elohim. Ada orang yang mengatakan orang Kristen itu kan pengikut ajaran Rabi Saul atau Rasul Paulus. Ini yang menulis bukan Rabi Saul. Ini yang menulis Yohanes yang diilhami oleh Ruach HaKodes. Terbukti hanya Yeshua yang mampu mengubah hati orang. Akhir-akhir ini saya mendengar banyak berita orang-orang dari seberang, mereka tinggalkan keyakinannya untuk mengikut sebagai pengikut Yeshua. Yang secara akal manusia tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena orang itu begitu bencinya dengan orang Kristen. Bahkan sejak lahir sudah didoktrin Kristen itu adalah agama kafir. Agama yang harus dihabisi, tetapi dia sekarang menjadi Kristen, pengikut Yeshua HaMashiach. Kenapa? Karena Tuhan datang kepadanya. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui kejadian-kejadian di dalam kehidupan setiap hari. Ini kan sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Yang pertama,
Jadi dunia, lembaga sah, lembaga resmi itu pemerintah mengakui Yeshua orang benar dan tidak bersalah, tidak berbuat dosa. Karena seperti yang saya sudah sering kali katakan, Yeshua itu dalam tanda petik sebagai patternnya manusia yang sempurna. Dia bukan manusia, tetapi dia menjadikan dirinya sebagai manusia yang berdosa. Yang kedua, perjamuan terakhir terjadi malam sebelumnya. Jadi roti yang digunakan masih lechem, belum Pesak. Kejadiannya itu belum Pesak. Yeshua mati pada saat hari raya Pesak. Kalau gereja-gereja pada umumnya merayakan Paskah atau Pesak itu merayakan hari apa? Kebangkitan. Hari kematiannya namanya apa? Jumat Agung, Good Friday. Jumat yang baik. Jumat yang baik, Jumat Agung, tidak ada di dalam kitab suci, saudara-saudara. Yang ada Jumat Agung itu adalah Pesak, artinya Paskah itu hari kematian, bukan hari kebangkitan. Ini kekeliruan besar, karena apa? Sudah mengadopsi ajaran-ajaran Helenis. Dan itu sudah berlangsung ratusan tahun lamanya. Bahkan banyak pendeta yang sudah tahu pun tidak berani untuk mengubah. Ini yang jadi masalahnya. Jadi ketika Yeshua makan roti, itu masih belum Pesak. Dan Yeshua mengambil dosa atas dirinya sendiri. Nah ini, ayat ini yang membuktikan bahwa Yeshua itu membawa dosa seluruh umat manusia. 2 Korintus 5 ayat 21. Coba kita lihat. Nah, mari kita baca bersama-sama dengan bersuara ya. Suara yang keras. 2, 3. Sebab dia yang tidak mengenal dosa demi kita, seolah dia telah berbuat dosa, supaya kita dapat menjadi yang benar bagi Elohim di dalam dia. Yeshua jelas dikatakan tidak berdosa, tetapi dia dijadikannya berdosa. Dosanya siapa? Dosanya saudara dan saya. Berada di dalam tubuh lechem Yeshua HaMashiach. Kemudian kita lihat lagi Yohanan 6 ayat 35. Kita baca bersama-sama. Siap? 2, 3. Dan Yeshua berkata kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa yang datang kepadaku, ia sekali-kali tidak akan lapar. Dan siapa yang percaya kepadaku, ia sekali-kali tidak akan haus. Lapar yang dimaksud bukan lapar perut secara fisik, tetapi lapar akan kebenaran. Jadi hanya orang yang mau mencari kebenaran yang akan menemukan Yeshua. Walaupun mencari kebenarannya dari jalan yang salah sekalipun, maka terbukti pada belakangan ini ada banyak sekali orang lock out dari kepercayaannya dan lock in di dalam kekristenan. Karena mereka mencari dengan kebenciannya karena merasa bahwa agamanya yang paling benar, sehingga mereka menghendaki orang lain harus sama seperti dia, kalau tidak benci dan halal darahnya. Tetapi dari kebencian itu, karena Yeshua tahu hati orang itu memang mau mencari kebenaran, Tuhan tangkap di situ. Bisa dipahami, saudara? Sementara orang Kristen pergi ke gereja belum tentu mencari kebenaran. Untuk mencari teman, iya. Sehingga mudah sekali frustasi ketika mencari teman dan tidak mendapat teman. Akibat dari frustasi apa? Meninggalkan Tuhan atau gnostik, masa bodoh. Ya. Jadi Yeshua di dalam Yohanan 6 ayat yang ke-35 ini sebagai roti hidup lechem hakayim.
roti yang menghidupkan. Siapa yang makan roti kehidupan, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Sekarang selanjutnya, dalam keberadaannya seperti manusia. Nah, ini yang paling bawah. Jadi dalam keberadaannya seperti manusialah. Jadi seperti manusia ya, bukan manusia. Karena itu saya seringkali tekankan kata seperti. Seperti itu ya mirip, tetapi dia bukan. Semua manusia saudara dan saya dilahirkan karena hasil percampuran antara sel spermatozoid dengan ovum menjadi satu, maka jadilah zigot, jabang bayi, sampai akhirnya brojoli saudara dan saya. Tetapi Yeshua tidak. Yeshua tidak punya gen dari sperma laki-laki manusia. Tetapi kitab suci katakan dia dilahirkan karena Ruach HaKodes, karena Roh Kudus. Dan itu merupakan manifestasi dari Yahweh sendiri. Karena itu yel-yel GPF, Yeshua HaMashiach, dialah Yahweh. Ya, karena Yeshua HaMashiach itu Yahweh, bukan yang lain. Ada banyak orang yang sudah mengenal Yahweh, justru menolak Yeshua. Apa bedanya dengan saksi Yehova atau Jehovah Witness? Ini hati-hati saudara ya. Coba kita buka ayatnya, Roma 8 ayat 3 sampai 7. Saya akan baca, perhatikan kitab sucinya. Sebab apa yang Torah tidak mampu, yang olehnya dia selalu menjadi lemah karena daging, Elohim dengan mengutus putranya sendiri dalam keserupaan, ya perhatikan, keserupaan dengan daging dosa dan sehubungan dengan dosa, telah menghukum dosa di dalam daging, supaya tuntutan kebenaran Torah dapat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging, tetapi mereka yang menurut roh hal-hal mengenai roh. Sebab pola pikir daging adalah kematian, tetapi pola pikir roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Pola pikir daging adalah perseteruan terhadap Elohim, karena dia tidak ditundukkan oleh hukum Elohim, bahkan karena hal itu tidak mungkin. Maka dari itu, orang yang mengaku diri murid Yeshua, kalau hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan kebencian, hanya Kristen KTP saja, saudara-saudara. Hatinya bukan pengikut Yeshua, hatinya bukan Kristen. Hatinya penuh dengan kegelapan. Itulah sebabnya ada ayat yang lain lagi di dalam Roma 8 ayat yang ke-1 dikatakan apa? Roma 8 ayat 1. Nah, sekarang kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Siap? 2, 3. Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam HaMashiach Yeshua, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Kalau saudara membaca di dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, disunat ayatnya, dipotong. Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Wis, pokoknya aku wis percaya Yesus Kristus. Mau berzina, mau membunuh, mau mencuri, mau apa saja bebas, tidak ada penghukuman. Lah kok enak men? Ayatnya dipotong. Makanya ada orang yang mengatakan sekali selamat, tetap selamat. Itu sama seperti slogannya RRI. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Podo wae. Padahal di situ dikatakan yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Karena itu kalau ada di antara saudara yang disakiti sesamanya dengan sengaja menyakiti saudara, jangan mundur dari Tuhan.
Kenapa? Karena orang itulah yang bukan menjadi muridnya Yeshua. Hanya ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku bisa enggak? Bisa saja. Saya ngaku saya anaknya Prabowo. Bisa-bisa saja dan boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Tetapi yang jadi masalahnya Pak Prabowo mengakui saya sebagai anaknya atau enggak? Kan begitu. Banyak orang mengaku sebagai murid Yeshua. Tetapi yang jadi masalahnya, Yeshua mengakui enggak kalau saudara sebagai muridnya? Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach mengakui saudara sebagai muridnya kalau saudara hidupnya sesuai dengan tuntunan Ruach HaKodes, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ada enggak orang Kristen yang hidupnya penuh dengan kebencian? Banyak. Wah, kalau memuji Tuhan sih luar biasa, angkat tangan, haleluya. Malaikat kalah, saudara-saudara. Ya, tapi hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian. Kitab suci katakan percuma, tidak ada gunanya. Rasa kalau pergi ke gereja masih mending, siapa tahu Ruach HaKodes berbicara dan dijamah hatinya. Wis kebenciannya mendadak, luar biasa. Tidak mau pergi ke gereja pisan. Ya sudah, cocok. Gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke berikutnya. Kenapa Yehuda Iskariot mengkhianati Yeshua? Perhatikan dengan baik. Jangan sampai hati yang ada di dalam Yehuda Iskariot ada di dalam hati saudara. Kita boleh membenci Yehuda Iskariot karena saya sudah buktikan tidak pernah ada satupun di seluruh dunia ini orang dibaptis, Pak saya minta diberi nama Yudas Iskariot saja. Padahal Yudas itu artinya baik, Yehuda itu artinya baik. Kemarin pada saat acara Pesak, saya sudah sampaikan menjadi pintu untuk mengenal Yahweh. Ya. Kenapa Yehuda Iskariot mengkhianati Yeshua? Yang pertama, sebagai murid yang lehem, yaitu tidak memiliki sikap hati dan motivasi yang benar atau murni. Orang pergi ke gereja, motivasinya sama atau tidak? Tidak. Ada yang pengen ke gereja, siapa tahu di gereja dapat jodoh, siapa tahu di gereja bisa dapat bisnis. Banyak motivasi-motivasi yang ada di dalam hati. Ya boleh-boleh saja orang pergi ke gereja supaya dapat jodoh. Boleh enggak saudara-saudara? Ya boleh kalau belum dapat jodoh. Tapi itu bukan menjadi hal yang paling utama. Hal yang paling utama adalah untuk belajar firman dan mengenal lebih dalam siapakah Tuhan kita sesungguhnya. Banyak orang Kristen yang tidak mengenal Tuhannya sendiri. Tuhannya sendiri malah disikang-sikang, dibuang-buang. Tuhannya orang lain malah disembah-sembah. Ini kan aneh, saudara-saudara. Selanjutnya, karena cinta akan uang, ya, cinta akan uang. Yohanan 12 ayat yang ke-6. Nah, kita ucapkan bersama-sama, 2, 3. Namun dia mengatakan hal itu bukan karena dia peduli terhadap orang-orang miskin, melainkan karena dia seorang pencuri dan dia memegang kantong uang. Dan apa yang dimasukkan dia mengambilnya. Setiap kali saya membaca ayat ini saya ingat betul kejadian di gereja lama dulu waktu saya mengadakan BPK, Badan Pemerhati Keuangan. Ada yang ngamuk, saudara-saudara. Pak Yakub nggak percaya sama saya, masa di gereja kok ada pemerhati keuangan? Tunjukkan ayatnya. Yang kasihan Pak Gianto sering diomeli karena dianggap tidak percaya. Ya karena ayat ini, saudara-saudara. Ya, jadi
bukan bicara soal percaya atau tidak, tetapi memang secara prosedural organisasi kan begitu. Jadi ada yang mengawasi soal keuangan. Kenapa di ayat itu dikatakan dia adalah seorang pencuri? Karena ada yang mengawasi. Apa sih tugasnya Yehuda Iskariot dalam tim penginjilannya Yesua? Sebagai bendahara. Nah, bendahara ini memang kalau tidak hati-hati tergiur dengan uang yang banyak, maka seringkali saya mendengar cerita kalau di kampung itu saudara-saudara ya, bendahara RT, RW atau bendahara PKK seringkali dijadikan masalah karena ketika mau lebaran biasanya uangnya yang ditabung itu dikembalikan, ternyata dipakai ya. Makanya Bu Yakub itu dijadikan bendahara PKK karena katanya bendahara PKK kok dipakai terus. Nah, sejak dipegang Bu Yakub nggak pernah dipakai. Karena memang saya melihat, saya pernah tanya berapa sih duitnya, lumayan banyak juga, jutaan saudara-saudara. Ya pantas bisa dipakai. Ya. Cinta akan uang. Nah, uang tidak bersalah karena hanya sebagai sarana kehidupan di bumi. Orang Kristen kaya boleh apa enggak? Tetapi kalau punya keinginan menjadi kaya, tidak boleh. Ada ayatnya kan? Siap, kita baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya. Berhentilah dari pengertianmu itu. Tuhan itu sudah menyiapkan wadah sesuai dengan kemampuan saudara. Kalau mental kita mentalnya orang miskin, mau diberi banyak percuma. Tapi kalau mentalnya orang kaya, maka dia akan diberkati. Mentalnya orang miskin apa? Ketika kekurangan selalu yang dipikirkan utang. Tapi mentalnya orang kaya membenci hutang. Tapi bukan berarti tidak boleh hutang ya. Orang usaha pasti berhutang. Tetapi yang dimaksud jangan berhutang di situ adalah hutang tapi tidak mau bayar. Bisa dipahami saudara-saudara. Jadi kalau orang Kristen kaya boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau keinginan menjadi kaya tidak boleh. Pokoknya bekerja saja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan porsi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nanti Tuhan akan memberkati, jangan motivasinya bekerja untuk menjadi kaya, tetapi bekerja untuk melakukan kewajiban sebagai seorang pekerja. Nanti Tuhan yang akan memberkati, maksudnya demikian. Jadi kalau orang pergi ke gereja motivasinya uang, ya pasti kecewa seperti Yehuda Iskariot. Kenapa uang yang tidak bersalah? Karena sebagai sarana kehidupan di bumi. Kita lihat 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Siap, kita baca lagi bersama-sama. 2, 3. Sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang, yang ketika beberapa orang mendambakannya, mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kepedihan. Perhatikan kalimatnya, beberapa orang apa? Mendambakan jadi kaya, punya keinginan untuk menjadi kaya, sehingga menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kepedihan. Artinya apa? Kalau dengan cara yang halal tidak bisa, yang cara haram pun dilakukannya. Yang penting pokoknya menghasilkan uang. Legalkan segala cara. Pokoknya dapat duit. Mau korupsi kek, mau apa kek, terserah. Yang penting pokoknya duit masuk. Padahal orang yang tidak bersih itu takut zaman-zaman sekarang ini, saudara-saudara. Apalagi kalau tahu-tahu diketuk orang KPK. Waduh, deg-degan. Ya, tetapi kalau orang bersih tangannya, tidak masalah.
Demikian pun orang pergi ke gereja dengan motivasi bukan karena uang, saudara tidak akan kecewa. Banyak orang kecewa loh saudara ke gereja, tersinggung sedikit, nggak mau ke gereja. Jadi mudah tersinggungan. Nah bagaimana bisa masuk ke Samayim? Kalau di Samayim itu sedikit-sedikit tersinggung, padahal di Samayim nggak ada tersinggung. Semua orang yang ke sana adalah orang yang murni hatinya. Ya. Yang ketiga, kecewa karena harapannya tidak terpenuhi. Kita buka ayatnya Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian setelah pergi kepada imam-imam kepala, seorang dari 12 murid yang disebut Yehuda Iskariot berkata, "Kamu mau memberikan apa kepadaku agar aku menyerahkan dia kepadamu?" Dan mereka menetapkan 30 keping perak baginya. Dan sejak saat itu ia selalu mencari kesempatan agar dapat menyerahkan dia. Perhatikan kalimatnya, mencari kesempatan, artinya mencari kelemahan orang. Jadi kalau saudara pergi ke gereja hanya mencari-cari kelemahan orang, cepat atau lambat saudara pasti akan meninggalkan gereja. Cepat atau lambat saudara pasti akan meninggalkan Tuhan. Karena ini motivasi yang tidak benar, saudara-saudara. Demikian pun Yehuda Iskariot, dia kecewa karena harapannya tidak terpenuhi. Harapan apa? Dia mengharapkan Yesua sebagai pemimpin politik tetapi gagal. Ya, klik selanjutnya. Nah, tebakan Yehuda bahwa Yesua pasti melawan sehingga terjadi revolusi salah. Jadi Yesua dibenturkan sama musuh-musuhnya supaya apa? Terjadi perlawanan. Ingat karena pada saat itu orang Israel ada di bawah penjajahan Romawi. Dia ingin terjadi benturan. Paling tidak ya saya jadi menteri lah, kira-kira begitu ya. Tetapi ternyata gagal. Bukti kegagalannya di mana? Yesua tidak melawan. Kita buka ayatnya, Yohanan 18 ayat yang ke-36. Yohanan 18 ayat 36. Yesua menjawab, "Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini." Nah ini sebagai bukti kalau Yesua itu bukan manusia. Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Jika kerajaanku berasal dari dunia ini, para pengawalku tentu telah berjuang agar aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi sekarang kerajaanku bukanlah berasal dari sini. Enggak usah banyak pengawalnya, satu pengawal saja. Siapa pengawalnya Yesua? Malaikat-malaikat. Bungkam semuanya, saudara-saudara. Seperti kejadian kasus Lot. Kalau diceritakan cukup panjang, tetapi yang jelas malaikat itu punya otoritas yang besar. Bisa membuat apa saja. Jadi tidak perlu membawa pasukan, Yesua bisa mengalahkan orang yang menangkapnya. Tetapi kan Yesua mengatakan kerajaanku bukan di sini, kerajaanku di Samayim. Makanya sekarang ini saudara dan saya kita menantikan kedatangan Yesua untuk yang kedua kali. Ketika dia datang, dia akan datang sebagai pribadi yang penuh dengan kewibawaan yang disertai berlaksa-laksa malaikat di Samayim. Selanjutnya, justru mengakibatkan para imam jadi provokator untuk membebaskan Barabas yang jahat dan membunuh yang benar. Matius 27 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, namun para imam kepala dan para tua-tua itu telah menghasut kerumunan orang itu agar mereka meminta Barabas dan membinasakan Yesua. Ini kan aneh. Yesua yang sudah terbukti tidak berdosa disuruh menghukum mati, tetapi Barabas orang yang jahat yang seharusnya dihukum mati disuruh membebaskan. Itulah dunia yang terjadi sekarang ini, saudara-saudara. Ya, sehingga Yehuda Iskariot kecewa. Ini yang menjadi penyebab Yehuda Iskariot kecewa karena Yesua ternyata tidak melawan.
sehingga tidak terjadi revolusi. Kalau melawan kan dia bisa ikut perang, ya. Seperti sekarang ini ada orang yang nantang-nantang perang sama kiai-kiai pribumi, ya. Ini kan ngerikan sekali, saudara. Jadi itu yang menjadi sebab. Karena itu pertanyaannya untuk saudara, apakah motivasi yang ada di dalam diri Yehuda Iskariot ada di dalam hati saudara? Kalau selama ini saudara mudah tersinggung, mudah marah, tanggalkan itu. Karena itu tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Nah, tapi saya kan sebagai manusia wajar Pak tersinggung, wajar. Tapi kalau sedikit-sedikit tersinggung enggak wajar itu namanya. Ya. Karena kita sudah dilahirkan kembali. Bisa dipahami saudara-saudara? Artinya tubuh saudara itu sudah bukan menjadi milik saudara sendiri. Kalau saudara mau membalas, ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau membalas, boleh atau tidak? Kira-kira apakah Tuhan akan mengatakan, oh boleh nak silakan. Bila perlu bunuh aja sekalian. Tidak ada begitu saudara. Tuhan itu penuh kasih, karena itu kitab suci yang begitu tebal kalau diperas keluar hanya satu kata, kasih. Yang jadi masalahnya, adakah kasih itu di dalam kehidupan saudara? Jadi saya penekanannya pada saat ini jangan mudah tersinggung. Sidik-sidik tersinggung, ora kenanan. Ora kenanan itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa Pak Andre? Suhu pendek. Kayak mercon. Disumet sedikit langsung meledak gitu ya. Ya, jangan sampai seperti itu. Mungkin di dalam saya menggembalakan saudara juga tanpa sadar saya menyinggung saudara, saya minta maaf. Ya, jadi jangan sidik-sidik ngamuan, ya, tanggalkan karena itu bukan datang dari Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jangan saudara makan sebelum saudara mendengarkan firman. Kenapa hari ini kita hanya memakan roti? Karena hari ini kita memperingati Yom Hamatzah, perayaan roti tidak beragi. Dan roti tidak beragi itu merupakan lambang Yeshua yang tidak berdosa dan tidak bisa berbuat dosa, tetapi dibuatnya menjadi berdosa, supaya kita yang berdosa menjadi tidak berdosa. Mari kita angkat roti di sebelah kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi lewat kepala. Roti ini adalah tubuhnya Yeshua yang tidak berdosa, tetapi dia rela membuat dirinya berdosa supaya semua orang berdosa diselamatkan melalui keberdosaannya, sehingga dia mengkuduskan, membuat tubuh kita menjadi suci di hadapan Bapa Yahweh. Dan kitab suci katakan, dan Yeshua berkata kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa yang datang kepadaku, ia sekali-kali tidak akan lapar, dan siapa yang percaya kepadaku, ia sekali-kali tidak akan haus. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi bersungut-sungut tentang dia, karena dia berkata, Akulah roti yang turun dari sorga. Dan mereka berkata, bukankah dia ini adalah Yeshua bin Yusuf, yang telah kita kenal ayah dan ibunya? Bagaimana kemudian dia berkata, aku telah turun dari sorga. Inilah tubuh Yeshua yang turun ke bumi untuk saudara, sehingga saudara diselamatkan oleh karena penderitaannya. Apakah saudara beriman kepada tubuh Yeshua HaMashiach? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Dalam dunia supranatural, biarlah kami menyatu dengan Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, sehingga jaminan kepastian keselamatan itu tetap ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saya ingin mengumumkan bahwa tanggal 27 sampai 29 Mei, berarti bulan depan, akhir bulan depan, akan ada saresehan Gereja Pemulihan Firman di seluruh dunia. Dari Amerika sudah beli tiket, kemarin tiketnya sudah ditunjukkan ke saya, dan dari berbagai pulau juga akan hadir. Untuk itu, pada hari pertama yaitu masa KKR, pembukaan, jemaat dipersilakan hadir. Untuk itu bagi yang akan ikut, mohon supaya bisa mendaftarkan diri kepada siapa? Pak Sarmujito ya, mendaftar sama Pak Sarmujito supaya bisa diusahakan angkotnya. Berangkat jam 2 siang karena mulai sore, jangan sampai terlambat ya. Jadi mohon nanti saudara yang akan ikut mendaftar secepat mungkin. Jadi kalau yang tidak mendaftar tidak boleh ikut. Jangan aku rasa daftar kok malu yang tahu-tahu muncul. Ya seperti setan kan tahu-tahu muncul begitu saja. Jadi daftar dulu ya. Paham saudara-saudara? Ya nanti selanjutnya nanti bisa tanya kepada Pak Sarmujito. Mungkin ada yang bertanya saresehannya di mana? Saresehannya di Jogja, di Hotel The Ritz Jogja, di mall yang mau masuk ke Jogja itu saudara-saudara ya. Jadi adanya di situ. Kita akan akhiri terlebih dahulu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah firman yang sudah kami dengar dapat meresap di dalam hati kami, karena Engkau telah rela mati untuk kami, tubuhmu yang kudus rela dijadikannya berdosa, supaya kami yang berdosa menjadi kudus oleh kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat, jauhkan dari malapetaka di jalan. Demikian pula untuk semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pano oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pano oleh kawayasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.